Bismillahirrahmanirrahim. NU sebagai organisasi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah maka mempunyai visi misi yang sangat prinsip, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Yaitu prinsipnya adalah Islam yang tawassut moderat, tasamuh toleran, cita-citanya ingin perkuat 3 persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sama sebangsa setanah air, puncaknya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Tidak akan bergeser dari prinsip itu. Waktu itu saya mengutip firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Saya jadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang berat, yang keren, yang berwibawa, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqawiyan, peran peradaban. Syuhudan hadariyan, peran kemajuan-kemajuan. Syuhudan madaniyan, istimaiyan, sosial. Dan syuhudan siasian, peran politik. Jadi saya bicara umum sekali itu. Ini khotir jiddan, very very dangerous. Karena kalau sudah agama dijadikan alat untuk kepentingan politik, itu berarti meremehkan agama, tidak menghormati agama, mengotori agama. Agama merupakan wahyu samawi yang membawa nilai universal untuk membangun masyarakat yang sejahtera, hidup dengan damai, nyaman. Ketika digunakan untuk kepentingan alat politik, pasti akan terjadi polarisasi, bahkan lebih dari itu saling menghina, lebih lagi saling mengkafirkan. Jangankan, mohon maaf, jangankan Pak Jokowi, saya pun sering dikafirkan orang. Anda sering Ketua dikafirkan? Umum PBNU yang ngurus pesantren, ngurus madrasah, 13.000 madrasah, 22.000 pesantren, dianggap sesat, kafir. Siapa yang berani bilang Anda itu kafir? Ada. Ya kalau saya sebut namanya, nggak percuma lah, katanya enggak. Tapi bagaimana Anda merespon Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Saya mendapatkan caci maki, tidak pernah minder, dan saya mendapatkan pujian, tidak pernah sombong. Oke, luar biasa. Kita melihat juga, saya ingin tanya lebih jauh Pak Kiai, tanggapan Anda soal radikalisme hari ini. Tantangannya apa untuk kemudian kita bisa melawan radikalisme di bumi Nusantara? Sebelum bicara tantangannya apa, kita tarik ke sejarah dulu ya. Ada sahabat Nabi namanya Al-Hasin Al-Khazraji di Madinah. Mempunyai anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, diajak, tetap menolak. Akhirnya si bapak itu ngancam, kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Ini bapak ngancam anak. Langsung Allah menurunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, teror, intimidasi dalam masalah agama. Itu ayah terhadap anak. Apalagi nggak ada hubungan famili, bukan ayah kepada anak, bukan paman kepada keponakan. Maka Al-Quran lebih lagi menegaskan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Yang paling zalim adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, kriminal dengan atas nama Islam. Itu yang paling zalim. Puncaknya kezaliman. Jadi sebenarnya Islam sendiri agama yang anti radikalisme, anti ekstremisme. Islam itu sendiri. Tapi capnya seakan-akan mengarah ke sana. Atau jangan-jangan yang mengatakan Anda kafir itu justru yang radikal-radikal itu, Pak? Ya pasti dong, terus ya pasti itu yang mengatakan. Nah, situasi di Timur Tengah dengan Arab Springnya itu yang belum tentu arahnya kemana. Di Afghanistan sudah 40 tahun, padahal 100% Muslim, 99% Sunni, 1% Syiah. Di Irak sudah 1,5 juta orang nyawa menghilang, nggak jelas siapa, untuk apa tujuannya. Di Suriah sudah 500.000, di Yaman, di Libya, Mesir pun belum selesai. Itulah kenyataan yang di sana seperti itu. Kemudian dengan mudahnya komunikasi, dengan kemajuan teknologi, medsos, ya itu, maka mudah sekali pengaruh dari Timur Tengah masuk ke kita. Sebenarnya karakter umat Islam Indonesia santun, ramah,
toleran, beradab, berbudaya. Hanya karena terpengaruh sesaat oleh kemajuan teknologi dengan medsos ini, sebagian kecil sebenarnya, very small group yang terpengaruh oleh keadaan Timur Tengah. Jadi kondisi Islam di Indonesia hari ini, bagaimana Anda menakar? Ada sebagian kelompok yang memang radikal. Ada, itu kenyataan, nggak bisa kita... Dan mereka militan dan mereka gencar. Ya, Kuatkah kita menahan? Teroris pun ada, apalagi radikal. Teroris pun ada di Indonesia. Yang jelas jaringannya keluar, line up-nya keluar negeri. Ada jihadi, ada takfiri, ada lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya asing ya, asing bagi umat Islam Indonesia. Orang Indonesia itu sudah terkenal berbudaya beradab. Maka sering saya katakan, teologi kita dari Arab, Nabi kita orang Arab, Quran bahasa Arab, syariat kita sholat bahasa Arab, ya. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Makanya seperti Gus Dur, Gus Mustafa Bisri, Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, ya jelek-jeleknya saya lah. Pulang dari Arab, saya di Arab 13 tahun setengah. Yang saya bawa ilmu pengetahuan, bukan budaya. Tidak melunturkan keindonesiaan Anda. Karena saya bangga, bersyukur bahwa budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Yang dikhawatirkan banyak pihak, mungkin juga mewakili kekhawatiran Anda, Pak Kiai, adalah ketika radikalisme ini sudah masuk, menyusup ke partai politik atau bahkan sampai ke parlemen. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyisir, memfilter paham-paham itu? Pertama ya, kan radikalis juga macam-macam. Ada yang faktor ideologi. Ini yang sulit ini. Kalau sudah ideologi paling sulit. Dulu pun abad pertama Hijriah, Sayyidina Ali yang jelas-jelas orang remaja yang pertama kali masuk Islam, yang sudah dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga itu diberitahu bahwa kamu pasti masuk surga. Yang sudah jelas menantunya Rasulullah dikafirkan dan dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh. Yang membunuh siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Islam yang hafal Quran setiap malam tahajud dan setiap hari puasa. Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Kenapa dia bunuh Sayyidina Ali? Karena Ali kafir menurut dia. Kafirnya di mana? Ali itu kalau ada memecahkan masalah, musyawarah, ikut pendapat orang, minta pendapat orang. Berarti Ali tidak menjalankan hukum Al-Quran, tapi hukum hasil musyawarah, akalnya manusia lah. Kalau demikian, ayatnya bunyi, ada ayat berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, maka Ali kafir. Karena Ali tidak menjalankan hukum Allah, tidak menjalankan hukum pendapat manusia, maka Ali halal darahnya harus dibunuh. Sejak dulu itu. Nah, artinya apa? Kalau ada ideologi sulit untuk dihilangkan. Yang kita antisipasi ini remaja-remaja yang belum betul-betul masuk ke wilayah radikalisme, tapi kita khawatirkan karena pengaruh medsos atau pengaruh penceramah atau lain-lain atau buku juga, brosur-brosur yang kita jaga mereka. Dan itu masih bisa diluruskan. Masih bisa. Baik, kita asal kita berikan pemahaman Islam yang benar. Akan lebih menarik diskusi kita, Pak Kiai. Di segmen berikutnya saya akan membahas mengenai NU yang bukan organisasi politik praktis, tapi selalu dilirik oleh partai politik dan politisi. Tetaplah bersama kami di Opsi.